Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman kita yang beragama Muslim, dan buat teman-teman yang non Muslim. Saya ucapkan salam sejahtera, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai resiko buruk yang akan terjadi ketika kita beternak entok pada peralihan musim, baik untuk sistem pembesaran maupun sistem pembibitan teman-teman. Tetapi karena saya lebih cenderung kepada ternak pembibitan, maka yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pembibitan ya teman-teman. Apa sih sebetulnya yang akan terjadi pada entok-entok kita atau pada ternak entok kita ketika masuk musim peralihan, yaitu dari musim panas ke musim hujan, atau justru malah sebaliknya dari musim hujan menuju musim panas, atau boleh disebut dengan pancaroba teman-teman. Ketika masuk peralihan musim teman-teman, biasanya ketika indukan entok kita sudah mulai bertelur atau bahkan sudah mulai mengeram, itu banyak terjadi kegagalan ya untuk mereka bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Karena ketika masuk peralihan musim teman-teman, indukan entok ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan suhu yang ideal teman-teman. Terkadang panas sekali ya, kemudian terkadang dingin sekali karena musim hujan. Nah, jadi telur-telur yang mereka ngerami secara otomatis tidak bisa mendapatkan suhu yang dibutuhkan atau suhu yang ideal teman-teman. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa telur-telur yang diengrami oleh indukan itu banyak yang gagal menetas teman-teman. Kemudian untuk resiko buruk yang kedua ketika masuk peralihan musim, yaitu pada DOE entok kita sendiri teman-teman. Banyak anak-anak entok yang bertumbangan, seperti halnya yang terjadi di kandang entok saya teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu banyak sekali dari DOE ataupun anakan entok saya yang mati karena peralihan musim ini ya. Jadi kalau dihitung-hitung lebih dari 20 ekor ya bertumbangan secara perlahan, memang tidak spontan tetapi secara perlahan, kadang satu hari dua ya, jika dikumpulkan lebih dari 20 ekor teman-teman. Tentu saja ini akan merugikan kita, karena untuk masalah pemasaran itu sendiri juga kita terhambat ya teman-teman dengan peralihan musim ini. Karena mereka yang mau memulai usaha ternak entok itu kemudian berpikir 1000 kali ketika mereka mendengar informasi bahwa di peralihan musim ini penuh dengan resiko ketika kita memulai ternak entok. Secara otomatis dengan mendengar berita tersebut, maka mereka akan menunda untuk memulai usaha peternakan entoknya teman-teman. Sehingga inilah yang kemudian menghambat proses pemasaran atau proses penjualan kita untuk menjual DOE teman-teman. Mereka takut untuk memulainya, apalagi ketika mereka masih pemula ya. Secara otomatis mereka tentu saja dibayang-bayangi atau dihantui rasa takut. Takut entok-entoknya mati, juga takut rugi ya teman-teman. Maka mereka pasti akan menunda untuk beberapa hari atau beberapa minggu sampai kemudian cuaca dalam keadaan stabil teman-teman. Itu yang biasa terjadi ya teman-teman di musim atau di peralihan musim ini. Karena saya tidak menceritakan orang lain, saya justru malah menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Untuk beberapa bulan yang lalu saya sempat order atau mencoba untuk beternak entok jenis jumbo, yang saya mulai dari membeli anakan seperti ini. Ini per ekornya harga 70.000 saya beli ya teman-teman. Untuk 10 ekor maka saya menghabiskan uang Rp700.000 teman-teman. Itu sudah plus ongkir ya, sudah sama ongkirnya. Tetapi pada faktanya di kandang ini hanya bertahan sekitar 4 hari. Secara perlahan entok jumbo saya mati, tumbang, dan pada akhirnya habis. Dari 10 ekor tidak ada satupun yang tersisa teman-teman. Padahal secara pakan seperti yang kita lihat full pakan dari pabrikan ya teman-teman, seperti yang saya terapkan untuk entok lokal saya. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya harap video ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya kalau untuk peternak. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.